Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di Wulansari Channel. Kali ini saya mau berbagi resep gyoza atau dumpling. Ini enak banget. Buat teman-teman yang mau tahu resepnya, tonton videonya sampai selesai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya. Kalau udah subscribe, yuk langsung aja kita ke bahan-bahan dan cara pembuatannya. Di sini ada kol. Sayur kol ini saya pakai sekitar 200 gram. Ini udah saya cincang-cincang, lalu saya kasih garam dan udah saya peres-peres keluarin airnya biar nggak terlalu berair. Nah ini ayam cincang, ini sekitar 250 gram. Nah di sini ada jamur kuping, teman-teman bisa pakai jamur apa aja. Saya adanya jamur kuping, saya pakai jamur kuping. Ini jamur kupingnya saya pakai sekitar 100 gram. Udah saya potong kecil-kecil juga. Nah saya pakai daun bawang sekitar 3 batang daun bawang, udah saya potong-potong juga. Teman-teman mau tambahin udang cincang juga boleh ya. Isiannya sesuai selera, nggak harus sama, yang penting teman-teman suka. Nah di sini saya pakai kulit gyoza yang udah jadi, saya beli jadi aja biar gampang dan biar cepet. Dan di sini juga saya pakai air, ini dikit aja airnya buat nanti mengelem gyozanya, pakai air biar merekat. Ya di sini ada saya pakai 1 sendok tepung maizena biar tambah kenyal adonannya. Boleh juga pakai tepung tapioka ya, nggak usah banyak-banyak, 1 sendok aja. Dan di sini ada kecap asin, ada minyak wijen. Di sini ada gula sedikit banget buat balancing aja. Ada juga merica bubuk. Ada garam sedikit aja karena kita udah pakai kecap asin juga. Di sini ada kaldu bubuk, saya pakai setengah sendok teh. Di sini ada jahe sekitar 11 gram. Ini udah saya parut. Dan di sini saya pakai 4 siung bawang putih yang agak kecil-kecil. Disesuaikan sama sesuai selera teman-teman ya. Kalau ada yang nggak suka bisa di skip. Nah di sini kita mau masukin jahenya. Kita mau mulai ngadonin ya. Kita masukin gula dan mericanya. Bawang putihnya kita masukin. Garam dan kaldu bubuk. Saya juga masukin jamur kupingnya dan daun bawang. Di sini saya pakai 1 sendok teh kecap asin. Dan 2 sendok teh minyak wijen. Karena saya suka aroma minyak wijen. Teman-teman yang nggak suka bisa nggak pakai atau bisa dikurangin. Lalu kita aduk-aduk. Kolnya belum saya masukin ya teman-teman, saya mau aduk rata ini dulu, nanti kolnya baru saya masukin. Kita aduk sampai merata. Ya kalau udah merata baru kita masukin kolnya. Ini kolnya udah nggak berair, udah saya tirisin airnya, udah saya remas-remas gitu, ditiriskan. Nah ini kita aduk aja sampai merata. Teman-teman bisa pakai wadah yang lebih besar ya, saya adanya ini jadi saya pakai ini aja, nggak apa-apa, masih bisa keaduk.
Lalu saya masukkan tepung maizenanya supaya menyatukan yang tadi udah kita masukin. Dia nambah kenyal juga biar lebih kenyal. Kita nggak perlu banyak-banyak, 1 sendok aja udah cukup, 1 sendok makan. Teman-teman yang mau pakai telur juga bisa ya. Ya, di sini kita mau bungkus gyozanya. Kasih air tengahnya. Lalu kita lipat seperti ini. 1, 2, 3 lipatan ya. Lalu kita mulai dari sisi sebelahnya, mulai dari tengah sama 3 lipatan. Setelah itu kita pencet-pencet, dipastikan dia bisa berdiri gitu ya, bisa duduk. Nah seperti ini ya. Kita mulai lagi. Saya juga nggak terlalu bisa ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan bisa kok. Lakukan hal yang sama seperti tadi. 1, kita mulai dari tengah. 2, 3, 1, 2, 3 ya. Gini aja udah, nggak apa-apa, yang penting dia terbentuk lumayan rapi ya. Saya kasih lihat lagi bentuknya. Untuk bentuknya bebas ya teman-teman, tapi saya bentuk seperti ini yang gampang aja. Ini saya kasih air sisi-sisinya biar dia merekat. Nah seperti ini. Kita mulai lagi sisi sebelahnya. Ini saya kasih air. 1, 2, 3. Iya 3. Lalu dikencengin lagi, ditekan-tekan atas-atasnya biar dia nggak terbuka. Nah gini. Nah dirapatkan lagi ya, ditekan lagi seperti ini ya. Dia udah bisa duduk kayak gini ya, gitu aja ya. Saya akan kasih lihat lagi. Adonannya 1 sendok aja cukup ditaruhnya ya, seperti ini. 3 lipatan. Sebelah sisi satunya kita lipat dari tengah. 1, 2, 3. Iya, kita pencet-pencet lagi, tekan-tekan, dipastikan rapat. Ya kita lanjutin. Kita kasih 1 sendok. Kasih air tengahnya, lalu kita tekan. Kita kasih air pinggir-pinggirnya, lalu kita lipat. Kita kasih air lagi sisi sebelahnya, lalu kita lipat mulai dari tengah. Ya seperti ini aja teman-teman. Ditekan-tekan lagi, pastikan dia rapat. Ini sekali lagi saya kasih lihat. Bungkusnya sesuai selera teman-teman, mau gimana boleh.
Ya ini udah habis adonannya, pas banget sama kulitnya, jadinya 38 buah. Kulitnya habis, adonannya juga habis, bisa pas gitu. Nah sekarang saya mau masak gyozanya. Kita mau pan fry dulu, pakai minyak sedikit. Ini belum nyala ya kompornya, lalu kita tata dulu. Nah kalau udah tertata seperti ini, baru kita nyalain kompor. Apinya api sedang aja, sedang cenderung kecil. Nah ini sisinya sudah kecoklatan, sisi bawahnya. Lalu kita kasih air, kasih sekitar 100-200 ml secukupnya. Lalu kita tutup. Nah ini airnya sudah menyusut, saya kasih air lagi. Kalau teman-teman rasa belum matang, bisa teman-teman tambahin air lagi ya, sampai menyusut. Nah ini udah cukup matang menurut saya, udah 10 menit lebih. Saya 2 kali dikasih air. Nah sekarang mau saya kasih minyak wijen biar tambah wangi, lalu saya tutup sebentar lagi sampai airnya benar-benar kering, menyusut. Nah seperti ini. Nah ini udah bisa saya angkat, udah matang ayamnya. Total masak ayamnya sekitar 10 menit sampai 12 menit udah bisa matang ya teman-teman. Nah ini udah jadi, mau saya cobain. Ini sambelnya saya cuma pakai cabai, daun bawang, bawang putih goreng, minyak wijen, cuka, sama kecap asin ya teman-teman. Mau pakai saus sambal biasa atau chili oil juga enak, karena ini gyozanya udah enak, kenyal, rasanya pas. Jadi cocolannya apapun menurut saya enak. Selain dimasak seperti ini, bisa juga dikukus ya teman-teman, atau mau direbus juga bisa. Buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai, terima kasih banyak. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, comment, and subscribe ya. Semoga video-video saya bisa bermanfaat. Sampai jumpa di resep selanjutnya.